Saat kita sekolah banyak sekali keahlian yang kita pelajari, baik itu keahlian yang mengembangkan otak kiri, mengembangkan otak kanan. Yang jelas kemampuan-kemampuan ini diajarkan dengan jelas dan mudah diukur di sekolah. Pertama kita diajarkan matematika misalnya, diajarkan hitung-hitungan, kemudian diukur apakah kita sudah mampu lewat ulangan. Jika sudah mampu kita dinyatakan lulus. Begitupun pelajaran yang lainnya. Nah, ada beberapa kemampuan dasar yang mungkin tidak diajarkan secara jelas dan sulit diukur. Ini adalah kemampuan yang benar-benar sangat halus atau dibilang soft skill, dimana kita mau tidak mau pasti akan diajarkan oleh hidup, baik secara langsung oleh orang ataupun oleh kejadian-kejadian dalam hidup. Mungkin kita dihadapkan oleh masalah, oleh orang-orang yang jahat dalam hidup kita, atau mungkin kita anggap jahat begitu, padahal dia sebenarnya adalah guru yang sedang mengajarkan kemampuan-kemampuan dasar ini. Ya, orang bisa jadi mendapat pasangan yang mungkin sering mengkhianati, atau mungkin mendapatkan orang-orang yang bisa dibilang tidak setia begitu. Tetapi sebenarnya dia adalah bentuk wujud guru yang datang pada kita untuk mengangkat pemahaman dalam diri kita, untuk mendorong kita memiliki energi yang lebih besar. Nah, apa saja kemampuan-kemampuan yang diajarkan oleh mereka? Yang pertama adalah kemampuan untuk memaafkan. Kemampuan ini mungkin terlihat sepele dan jarang dipelajari, padahal ini adalah kemampuan untuk merilis adanya luka di dalam diri kita. Nah, tentu gurunya adalah orang-orang yang tidak baik, orang-orang yang memang didatangkan dalam hidup kita untuk membuat luka atau menyakiti kita. Nah, pada awalnya kita membenci, pada awalnya kita marah, tapi setelah kita mampu menguasai kemampuan ini, kita akan berterima kasih pada orang tersebut. Nah, tapi kalau saya ngomong begini di awal, Anda akan bilang, mana mungkin, mustahil. Betul. Semua kemampuan itu di awal, kalau kita lihat orang naik sepeda pertama kali, orang pasti ketawa, masa sepeda roda 2 bisa dinaikin? Jatuh dong, ya kan? Pertama kali sepeda ditemukan, orang akan tertawa. Tapi begitu kemampuan itu dikuasai dan orang ternyata akhirnya bisa, ternyata bisa, ya, baru akan berterima kasih pada sepeda, ya. Awalnya takut naik sepeda, ya. Saya tadi pagi mengajarkan anak saya naik pohon, ketakutan, masa pohon itu dinaikin tuh apa, ya. Tapi setelah berada di atas, dia merasa, ternyata berguna, ya. Nah, yang kedua hampir mendekati memaafkan adalah menerima. Jadi kemampuan menerima ini diajarkan oleh suatu keadaan yang berat, yang sulit, yang pada awalnya mungkin terlihat rasanya mengerikan, sulit untuk menerima, ya. Kalau kita belajar menerima keadaan gampang, ya nggak perlu belajar. Tapi energi menerima untuk mendorong kita menjadi semakin ikhlas untuk menerima, itu hanya diberikan oleh keadaan-keadaan yang sulit. Nah, maka pada awalnya kita berat, lama-lama kita bersyukur setelah kita menguasai kemampuan menerima. Nah, yang ketiga adalah berani, yakin, percaya. Ya, kita akan belajar berani itu dari rasa takut. Keadaan-keadaan yang menakutkan akan membuat kita perlu belajar untuk berani. Kalau kita tidak punya keberanian dan membiarkan rasa takut atau menjauhi hal-hal yang menakutkan, justru akan membuat kita menjadi semakin kecil. Nah, begitupun dengan yakin, percaya adalah kita belajar dari hal-hal yang awalnya tidak ada, tidak mungkin, mustahil. Sehingga pada akhirnya kita belajar untuk meningkatkan bagaimana saya mengadakan atau membuat hal yang tidak ada menjadi ada. Itu namanya belajar yakin. Ketidakadaan atau kemiskinan adalah guru yang sangat baik untuk belajar keyakinan. Berikutnya adalah bersyukur. Bersyukur mudah dilakukan pada saat kita mendapat sesuatu atau dalam kondisi yang baik. Nah, tetapi belajar bersyukur, energi kita syukur, itu diajarkan pada saat kita tidak mendapat apa-apa, atau berada dalam kesulitan, atau berada dalam masalah yang besar. Artinya ketika kita mampu tetap bersyukur dalam kondisi yang sulit atau kondisi yang tidak ada, itu membuat kita menjadi memiliki energi yang semakin besar. Berikutnya adalah mencintai. Guru untuk belajar mencintai adalah orang-orang yang bersikap tidak setia, atau orang-orang yang tidak hanya bahagia dengan kita, dia bisa berbahagia dengan tanpa kita. Itulah guru yang sebenarnya. Artinya kalau kita belajar mencintai orang yang bahagia dengan kita, kita tidak perlu belajar, karena otomatis kita akan merasakan. Tetapi pada saat kita memiliki energi yang lebih besar, untuk mendapatkan energi yang lebih besar, maka akan datang orang-orang seperti itu. Nah, cirinya adalah kita tidak lagi sakit, kita justru bahagia pada saat melihat
orang itu bahagia tanpa kita, atau kita mendorong orang itu menjadi semakin bahagia atau semakin baik. Nah, sehingga setelah kemampuan ini ada, maka kita memiliki kemampuan untuk berbahagia. Jadi energi kita dalam kondisi yang berbahagia itu pada saat orang-orang ataupun kondisi-kondisi yang biasanya secara awam membuat kita tidak bahagia. Pelajaran lainnya mungkin berdamai. Bagaimana kita bisa berdamai dengan setiap keadaan. Berdamai akan mudah di tempat yang sepi, di tempat yang damai. Tapi bagaimana kita berdamai dalam situasi-situasi yang mungkin tidak damai. Nah, jadi diperlukan sebuah energi yang lebih besar lagi. Kita bangun lagi, kita tingkatkan lagi, sehingga perdamaian itu terjadi di dalam, sehingga mudah untuk kita berdamai dengan situasi di luar. Nah, tentu ada pelajaran lain seperti kita peduli, ya, belajar untuk peduli. Inilah pelajaran-pelajaran yang tentu kita bisa lihat dari kondisi-kondisi yang menyedihkan. Begitu juga belajar mengambil tanggung jawab. Bagaimana kita bisa mengambil sikap kita pada saat kita sakit, pada saat kita disakiti orang. Sebenarnya adalah salah satu karena kita tidak bertanggung jawab pada diri kita. Kita menggantungkan diri kita menggantungkan kebahagiaan kita pada orang lain, sehingga kita sering menyalahkan orang. Nah, orang-orang seperti itulah yang akan mengajarkan bagaimana kita bertanggung jawab terhadap diri kita, tidak menggantungkan kebahagiaan pada orang lain. Begitupun belajar menghargai. Kita belajar untuk menghargai ataupun mencintai atau memberi harga pada suatu keadaan, termasuk menghargai diri, itu pada saat kita didatangi oleh guru-guru yang, atau mungkin orang-orang yang saya sebut guru, yang mungkin tidak memandang kita dengan nyaman, atau mungkin memandang kita buruk, memandang kita miskin, memandang kita tidak berharga. Nah, ketika kita menguasai kemampuan ini, maka kita tidak lagi terombang-ambing oleh cara orang memandang kita. Nah, ini mungkin barangkali sedikit kemampuan yang mau tidak mau akan diajarkan oleh kehidupan, ya. Jadi seperti kata Tuhan menyayangi kita, maka Tuhan sering mengirimkan ujian-ujian atau pelajaran-pelajaran. Kalau muridnya baik, maka pelajaran yang datang juga akan yang baik. Nah, semoga video ini tidak terkesan sangat menggurui. Ya, saya sedang belajar untuk menguasai 10 atau lebih kemampuan-kemampuan ini, sehingga barangkali inilah dasar bagaimana kita bisa hidup dengan lebih nyaman tanpa kita harus terombang-ambing oleh keadaan yang ada di luar. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa di video selanjutnya.